Oke, selamat pagi, Sobat Merkuri, teman-teman yang ada di Magnet Solusi Integra yang setia untuk berkunjung di Instagram kami. Terima kasih juga. Nah, untuk pagi hari ini tadi di acara Solusi SDM kita membahas atau mengulas mengenal pelaporan ketenagakerjaan. Nah, di dalam materi tersebut kita banyak sekali mendapatkan informasi-informasi yang akan membantu pengusaha-pengusaha di luar sana. Seperti itu. Saya bisa langsung aja ya. Pada materi mengenal pelaporan ketenagakerjaan. Nah, ini ada Pak Agustian Bayu Wardana, Sarjana Hukum sebagai praktisi HRD NGA, termasuk IR-nya juga ya Pak ya. Oke, kalau di sini nih Pak, yang dimaksud dengan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan itu apa sih Pak? Gitu. Oke, untuk wajib lapor ketenagakerjaan tersebut kita untuk melaporkan data-data yang keterkaitannya dengan ketenagakerjaan. Berupa istilahnya dari nama karyawan, jumlah pekerja, manpowernya, jabatannya apa, pendidikannya apa. Dikarenakan hal tersebut sebagai tidak jauh dari sensus penduduk tapi ala versi ketenagakerjaan. Versi perusahaannya Pak ya? Versi perusahaan. Iya benar. Gitu. Kalau dari situ nih Pak, pentingnya untuk perusahaan nih yang kenapa sih perusahaan itu wajib lapor kepada dinas-dinas terkait itu tentang manpowernya, kemudian yang lain-lainnya itu kayak gitu? Sebenarnya di dalam Undang-Undang 7 tahun 81 tersebut kan sudah menyebutkan wajib melaporkan. Berarti otomatis kan itu sangat penting juga. Dikarenakan hal tersebut ya sangat akan terkaitan dengan suatu kebijakan suatu perusahaan. Entah itu dari pembuatan peraturan perusahaan, terus dari segi pengupahan, itu karena sudah diatur selain di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apakah sudah berjalan sesuai regulasi atau bagaimana? Kalau tidak berjalan sesuai regulasi, kita kan bisa untuk konsultasi dengan pihak Disnaker, terutama di bagian hubungan industrial. Dikarenakan kan di Disnaker kan banyak departemen yang terkait. Betul. Jangan sampai kita berkonsultasi di luar kompeten. Betul, iya. Biasanya kan tanya-tanya rekan yang lain, Iya. yang teman-teman yang lain itu kurang pemahaman juga, jadi dia ngasal informasinya. Takutnya kan nanti tersesat menjadi bumerang juga. Makanya benar. kita paling tidak berkomunikasilah dengan Disnaker lah, misalnya hubungan industrial. Di sana ya juga dari orang-orang hubungan industrial dari Disnaker, welcome semua, enak juga untuk kita konsultasi. Betul. Gitu. Tergantung kita konsultasi modelnya, arahnya modelnya bagaimana. Gitu. Kebanyakan kan kalau di industri saat ini kan banyak startup. Ya. Mereka targetnya karyawannya milenial, sedangkan yang di hire itu masih belum masih perlu mengembangkan diri kompetensinya di bidang IR-nya. Kadang orang kan kalau yang milenial tuh fokusnya ya target, sedangkan untuk yang IR-nya mereka masih perlu belajar lagi gitu. Kemudian kalau yang ini, kemana sih dan kapan dilakukan WLKP atau wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan? Kembali lagi, di undang-undang juga sudah menyebutkan waktu berdirinya suatu perusahaan paling tidak sudah untuk melaporkan. Yang menjadi pertanyaan, waduh, dulu waktu saya untuk mendirikan perusahaan masih belum wajib lapor. Bisa saja untuk setelah mendirikan perusahaan itu untuk wajib lapor. Yang penting kita ya kembali lagi, bagaimana caranya atau orang perwakilan dari pelaku usaha ini untuk berkomunikasi, proseduralnya modelnya bagaimana. Apalagi dengan masa-masa pandemi ini juga bisa untuk wajib lapornya secara online. Persyaratannya juga ada. Kalau bingung, wah takut bertemu dengan orang Disnaker, by phone juga bisa untuk ke bagian Disnaker, atau tutorial di YouTube, di Google juga ada, ya, paling enggak ada gitu ya. Apalagi nanti kalau enggak ya kunjungi situs website Disnaker atau Kemenaker, persyaratannya modelnya bagaimana. Di situ kita juga bisa untuk melihat persyaratannya, tata cara dan apa saja yang wajib disediakan sebelum
membuat akun username sama password untuk di loginnya kan, login untuk user. Semisal paling tidak kan, kalau suatu perusahaan pernah untuk melakukan pendaftaran BPJS Kesehatan ketenaga kerjaan kan, paling tidak data-data kan sudah masuk di mereka. Sudah ada. Gitu. Tidak beda jauh dengan kita pendaftaran untuk karyawan di BPJS. Sama halnya juga pendaftaran untuk karyawan untuk wajib lapor. Paling tidak kan jumlah manpowernya itu apakah sudah ada perubahan. Selain itu di dalam karyawan tersebut atau di dalam perusahaan tersebut apakah ada karyawan PKWTT atau PKWT. Selain itu biasanya sepengalaman saya antara karyawan tanda kutip outsourcing. Ini kan ramai juga kan. Apakah ini nanti statusnya modelnya bagaimana? Makanya daripada kita untuk jalur tersesat lah ya, jadi bumerang, paling tidak kita berkomunikasi lah dengan pihak terkait yang memahami sesuai undang-undang yang ditunjuk undang-undang. Itu kan sudah dijelaskan juga, daripada kita untuk putar-putar pendapat dari rekan kita A, dari rekan yang lain B, kan menjadi bingung juga. Apalagi kan kita seorang HR itu kan penjembatan antara perusahaan dan karyawan gitu. Jangan sampai kita untuk menyesatkan sebagai pelaku usaha dan karyawan, dikarenakan informasi. Soalnya kenapa pelaku usaha dan karyawan ini ya juga saling keterkaitan gitu. Istilahnya pelaku usaha tidak ada karyawan, bagaimana untuk menjalankan roda usahanya. Benar-benar. Kalau tata caranya tadi sudah disinggung oleh Pak Bayu ya. Kemudian ada beberapa memang perusahaan ketakutannya itu memang karena dia masih pakai outsource. Ya, ada peraturan yang menyinggung dulu itu, seingat saya ya Pak ya, kalau outsourcing tidak boleh ditempatkan di inti, katakan di produksi. Dia kan yang marketing, produksinya kan inti. Sedangkan kebanyakan perusahaan yang PKWT itu ya di posisi-posisi tersebut. Karena apa ya, kalau nggak omset kita replace. Kalau misalnya produksi, kalau dia nggak menghasilkan dia rugi, ya kita harus ganti orang gitu. Jadi otomatis itu ada ketakutan tersendiri dari misalnya HR maupun pelaku usaha, misalnya seperti itu. Tapi itu bisa dikomunikasikan. Kalaupun nanti ada beberapa yang masih memakai jasa atau vendor, itu harusnya seperti apa ya, bisa dikoordinasikan. Oke, gimana nih Pak kalau perusahaan melakukan tadi moving, misalnya nih dari plan A pindah ke plan B, ataupun dia melakukan penutupan perusahaan gitu, itu gimana? Soal untuk semisal kayak merger ya, merger suatu perusahaan, memang banyak sekali aturan atau undang-undang yang keterkaitan dengan merger tersebut. Salah satunya jika di ketenaga kerjaan dengan paling tidak kita juga menginformasikan ke Disnaker. Ini kenapa perusahaan ini melakukan merger atau pilot atau bagaimana. Di situ nanti kita akan ada diskus dengan orang-orang yang berkompeten di hubungan industrial, terutama dari segi pemerintah. Itu akan memberikan solusi. Oh, seharusnya kayak gini, sesuai dengan regulasi yang ada. Bagaimana? Nah, nanti akan disampaikan ke pimpinan dari seorang HR atau HR. Dengan diskusi yang ada di Disnaker akan disampaikan modelnya kayak gini. Kalau memang tidak bisa, mungkin ya kita bertemu misalnya mungkin difasilitasi oleh Disnaker sebelum menjadi bumerang yang sangat bom waktu. Dikarenakan kenapa? Ya itu tadi, pasti kan karyawan kalau perusahaan menjadi pilot atau merger, pasti kan banyak orang umum, waduh gajiku modelnya bagaimana nanti, apakah mendapatkan pesangon? Ya kalau mendapatkan pesangon ini sesuai enggak dengan undang-undang? Terus mereka aja tanya nih ke Disnaker dengan keterbatasan pemahaman juga, akhirnya salah paham di situ. Wah, itu bisa jadi benar-benar waktu. Banyak sekali rentetan yang ada
jika istilahnya perusahaannya itu harus pilot, dinyatakan pilot, misalnya ada suatu lembaga tersendiri untuk menyatakan perusahaan itu pilot, ada proseduralnya, dan itu juga akan ada keterkaitan juga pembahasan masalah pemberian pesangon atau kebijakan lainnya, apakah sesuai, kalau tidak sesuai ya mungkin bisa ada regulasi lain untuk yang membackup hal tersebut. Betul sekali. Oke, banyak sekali memang informasi-informasi yang perlu dipahami oleh pelaku HR di luar sana. Kita nggak hanya fokus di SDM internal, sedangkan ini kita ngomongnya eksternal, yaitu yang hubungannya sama hubungan industrial, perusahaan satu dengan dinas terkait dengan perusahaan lainnya, seperti itu. Oke, banyak perusahaan yang belum melakukan hal ini, ya memang tanpa dipungkiri, nggak bisa dipungkiri juga. Tadi juga sempat melakukan diskusi juga, ternyata banyak yang belum lapor seperti itu. Dan alasannya apa? Ya satu, karena mereka dapat informasinya kurang lengkap, belum disosialisasikan dan sebagainya. Tadi juga sebagai singgung di Napoli juga ya Pak ya. Kemudian kita sendiri nih sebagai pelaku HR, misalnya kalau orang melakukan kesalahan kan kita jangan sampai salah. Iya. Iya kita. Dari Bapak nih, gimana cara mengatasinya? Ya tergantung sih perusahaan, tergantung semua itu tergantung dengan perusahaan. Kalau kita sudah untuk memberikan informasi seharusnya kayak gini, akan tetapi tergantung dengan perusahaan apakah bisa untuk dijalankan atau tidak. Walaupun tidak bisa dijalankan, paling tidak kita memberikan gambaran kalau tidak dijalankan modelnya kayak gini akan berbenturan dengan peraturan kayak gini. Ini bagaimana? Gitu ya. Memang kita sebagai pelaku HR nggak bisa memaksakan suatu pengusaha, yang penting kita sudah menginformasikan. Nanti khawatirnya sekian. Kira-kira kita juga ngasih batasan waktu. Jadi sama saya juga kayak gitu. Ini mungkin kurang lebih 1-2 tahun Pak, ini dan sebagainya. Oh kalau gitu nanti beberapa waktu lagi kamu deh kayak gini, biasanya seperti itu. Pengusaha sebenarnya kalau mereka tahu, mereka akan istilahnya excited juga, karena juga takut ya Pak ya di masa depan. Gampangnya kan gini juga sih Bu, peraturan perusahaan kan juga ada, nggak langsung bikinnya itu secara itu kan harus ada sesuai dengan regulasi yang ada. Paling tidak nanti ya juga peraturan perusahaan ini juga untuk didaftarkan kembali di Nagar paling tidak 2 tahun sekali. Juga sama terus kalau ada suatu perubahan atau karyawan baru, PKWT ini juga wajib dilaporkan. Kalau tidak akan ada suatu permasalahan yang akan timbul. PKWT-nya juga, terus istilahnya manpower-nya. Makanya ini kalau memang kalau kita tidak mengetahui regulasi itu, wah, benar. Tapi kalau kita sudah tahu regulasi, apalagi kalau kita sudah kenal dengan orang-orang hubungan industrial yang ada di Nagar, mungkin ya kita bisa sharing lah dengan misalnya anak dengan bapak kan, modelnya sharing bagaimana, oh Pak ini kalau ada suatu karyawan modelnya kayak gini nih kita harus bertindak bagaimana. Jadi kita nggak dihujui lah gitu. Nah, kita bukan kita bukan mendukung suatu pengusaha atau tidak, kita secara logikanya bagaimana caranya istilahnya pelaku usaha ini bisa untuk orientasinya full bisnis. Jangka panjang juga ya. Jangka panjangnya. Dikarenakan nanti orang-orang seperti kita ini, ya kita menjembatani, Pak, untuk pelaku usaha, Pak, ini seharusnya kayak gini. Di undang-undang kita, di peraturan kita, berbenturan atau tidak. Nah, selain itu, jika kita berhubungan dengan karyawan, jangan kayak gini. Dikarenakan di dalam undang-undang sudah menyebutkan gini. Kita persempit lagi di peraturan perusahaan. Nah, di dalam peraturan perusahaan kan banyak sekali untuk aturan-aturan karyawan, untuk tata cara bekerja, terus untuk jika ada suatu perselisihan, mana-mana saja yang harus dipatuhi dan mana-mana saja yang keterkaitan dengan pelaku usaha, hak dan kewajibannya modelnya bagaimana, itu kompleks di situ. Makanya istilahnya di dalam peraturan perusahaan itu mesti terlalu banyak sekali halaman yang lebih spesifikasi. Itu intinya saya dulu cuma ngawasin Pak, jadi ada timnya sendiri, tinggal report ke saya, yang belum ini. Nah itu dia. Nah selain itu
di dalam peraturan perusahaan itu kan paling tidak diketahui oleh kepala departemen yang ada di perusahaan itu. Paling tidak sebelum diajukan ke Disnaker untuk pendaftaran peraturan perusahaan, ya kita kasihkan nanti draft peraturan perusahaan itu kita kasihkan ke departemen biar dievaluasi apakah bertentangan dengan departemennya atau tidak, apakah ada saran atau masukan, oh Pak ini modelnya gini. Kalau memang sudah peraturan perusahaan tersebut sudah clear dan itu nanti bisa untuk kesepakatan bersama. Ya. Terus share-share pengalaman aja ya, kalau peraturan perusahaan kita juga bikinnya mungkin nggak semua karyawan kita undang, tapi leader-leadernya kita dalam satu ruangan kita bikin bersama, pembuatan peraturan perusahaan sudah ada, draft ini ditampilkan, dipresentasikan, kemudian ada PKWT juga karena apa, mereka kan yang punya anak buah. Jadi ketika memperlakukan anak buahnya itu sesuai dengan undang-undang peraturan yang gitu, itu sebagai penyebatan kita juga. Seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih Pak Bayu sudah dikasih wawasan sangat banyak sekali bagi kita pelaku HR yang dulu-dulunya fokusnya di SDM internal. Ternyata kita masih banyak PR di industrial relation-nya, ada HI-nya, ada hubungan industrialnya kayak gitu ya. Kita punya banyak sekali PR yang perihal tersebut. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar dan jangan pernah tidak bersemangat untuk mencari informasi. Oke, teman-teman yang lain terima kasih atas waktunya untuk menonton kami. Jangan lupa nanti di like, di komen juga, kemudian di subscribe channelnya Marketing Solusi Integra. Nantinya kita akan membagikan informasi-informasi penting seputar SDM seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman yang lain.